Semua diawali dengan perceraian. Bab 131-135. Awalnya, dia ingin Illinois datang ke sini hari ini untuk membantu dia membersihkan debu, tetapi sekarang dia datang sebentar dan langsung pergi. Tiba-tiba, ada kebisingan di aula. Jiang Tianhe duduk di kursi sekarang, dan semua yang terjadi barusan, dia merasa seolah-olah dia telah meninggal. Itu seperti mimpi, dan sekarang dia berjalan seperti menginjak kapas, tetapi berbeda dari sebelumnya. Beberapa hari yang lalu, semua keluarga, bahkan sekretaris Wang, memuji keluarga Jiang atas kedahsyatan mereka. Pada saat itu, Jiang Tianhe juga merasa seperti sedang menginjak kapas. Tapi saat itu dia melayang, sekarang pikirannya kosong dan tubuhnya kelelahan. Memang, semakin tinggi dipuji, alangkah sengsaranya bila jatuh. Melihat penampilan Jiang Tianhe saat ini, banyak orang mau tidak mau membuka mulut mereka satu persatu. Bos Jiang, grup Yunfeng memiliki masalah dengan dananya baru-baru ini. Tidak mungkin untuk terus bekerja sama dengan perusahaan Anda. Tanggung jawab ada pada saya. Alasan utamanya adalah dana tersebut dijebak oleh bank dan tidak dapat dicairkan. Mari kita bekerja sama lagi lain kali. Sama seperti Bos Wang, uangnya semua ada di bank dan saham, kontrak yang saya katakan sebelumnya batal, tanggung jawab ada pada saya, deposit 300.000, saya tidak menginginkannya. Sama dengan perusahaan kami, secara sepihak membatalkan kontrak. Tiba-tiba, bos dari semua perusahaan mengusulkan untuk secara sepihak membatalkan kontrak dengan keluarga Jiang. Sebelumnya, semua orang berpikir bahwa Jiang Tianhe dan Illinois mengenal satu sama lain, dan hubungan antara keduanya sangat baik, tetapi setelah melihatnya semuanya barusan, setiap orang memiliki definisi baru tentang keluarga Jiang. Banyak orang bangkit dan keluar dari pintu setelah mengumumkan penghentian perjanjian kerjasama dengan keluarga Jiang. Bahkan Tuan Yang dan Sekretaris Wang saling bertukar pandang, bangkit dan meninggalkan Aula Luok bersama. Aula Luok yang besar menjadi kosong hanya dalam beberapa menit, hanya menyisakan Jiang Tianhe yang berdiri di tengah aula dalam keadaan linglung. Di dalam mobil saat kembali, Ling Meixue diam-diam mengerutkan bibirnya dan tersenyum sepanjang jalan. Kamu tersenyum sepanjang jalan, apakah kamu sangat bahagia? Gu Chen duduk di kopilot dan tersenyum ringan. Dia menoleh dan menatap pria ini dengan pandangan kosong, kamu bisa melakukannya. Bahkan seorang gadis seperti Illinois mengejarmu, aku benar-benar tidak tahu mengapa dia menyukaimu. Apakah kamu menyukaiku? Aku. Itu benar. Apa yang Anda lihat dalam dirinya? Dia justru memilih bahagia sepanjang jalan karena dia baru saja menolak Illinois, dan saat menghadapi Illinois, dia malah membentak dan mengaku belum menikah, bahkan saat itu dia merasa takut direnggut. Mungkin karena aku punya terlalu banyak kelebihan. Gu Chen mengangkat bahu dan tersenyum ringan sambil duduk di kopilot. Misalnya, aku tampan, pandai bekerja, dan tidak malas. Sialan, Illinois benar-benar buta untuk bisa jatuh cinta padamu. Meskipun Ling Meixue berkata demikian, tidak dapat disangkal bahwa pria ini benar-benar memiliki pesona yang tak tertahankan. Apalagi setelah lama bergaul, meski dia sangat enggan mengakuinya. Sayang, kamu benar-benar harus baik padaku. Wanita-wanita itu ingin naik ke tempat tidurku secepat mungkin. Jika kamu melawan lagi, mungkin aku akan keluar dan memanfaatkan wanita lain. Kamu harus cepat-cepat, kalau masih ada lagi di masa depan. Saingan cinta yang lebih baik daripada Illinois. Gu Chen duduk di kopilot dan berkata sambil menyeringai. Ling Meixue tidak bisa membantu tetapi memelototinya, bukan urusan saya. Hei, wanita hanya bermuka dua. Kenapa kau tidak mengatakan itu saja? Kamu. Bajingan ini, bahkan jika aku benar-benar memiliki sedikit rasa sayang padanya, aku tidak bisa langsung mengatakannya. Bukankah gadis-gadis akan kehilangan muka? Jika bukan karena mengemudi, Ling Meixue benar-benar ingin memberinya tendangan. Wanita seperti Illinois itu cantik dan kaya, bukankah kalian pria mencari gadis seperti dia? Ling Meixue menatapnya dengan rasa ingin tahu, dan akhirnya mengajukan pertanyaan yang telah lama membuatnya bingung. Gu Chen meletakkan tangannya di atas kepalanya dan tersenyum ringan, lagi pula, aku juga orang asli kerajaan Xia. Dengan kehebatan gen seperti saya, lebih baik memberi manfaat bagi gadis-gadis di Tiongkok dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Omong kosong, Ling Meixue berkata dengan marah, aku serius. Mengapa Anda menolak wanita yang begitu baik? Illinois hampir memenuhi semua persyaratan untuk seorang pria. Dia lembut, anggun, dan sadar akan situasi keseluruhan. Dia berpendidikan tinggi, cantik, dan tidak malas. Dia memiliki kekayaan di belakangnya yang tidak dapat digunakan dalam lusinan seumur hidup. Jangankan pria, bahkan aku tidak bisa menolak pesona Illinois, bahkan Ling Meixue jatuh cinta dengan wanita yang begitu sempurna, tapi dia hanya jatuh cinta dengan Gu Chen, dan mengejarnya selama beberapa tahun, tetapi ditolak. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak akan pernah percaya hal seperti itu. Apakah kamu benar-benar ingin tahu? Gu Chen menoleh ke samping, berkedip padanya dan tersenyum ringan. Ling Meixue mengangguk dengan cepat, aku mau. Karena. Dia mengangkat alisnya dan berkata sambil menyeringai,
karena nasi lunaknya tidak sebaik punyamu. Kamu akan mati. Ling Meixue berkata dengan kejam memelototinya, jika Anda tidak menjanjikan, Anda akan tahu cara makan makanan lunak. Gu Chen tidak marah sama sekali, sebaliknya dia tersenyum penuh kemenangan dan berkata, aku tidak berharga, tidak hanya ingin makan nasi lunak, tapi aku juga ingin makan seumur hidupku. Aku tidak peduli denganmu. Setelah selesai berbicara, dia menoleh dan mengemudikan mobilnya sendiri, tetapi sudut mulutnya secara tidak sengaja terangkat sedikit. Tiba-tiba, dia merasa angin yang bertiup di luar jendela hari ini manis. Setelah minum obat, tubuh Bai Sanshan mulai membaik secara bertahap. Awalnya, dia mengandalkan kemoterapi untuk mempertahankan hidupnya dan rambutnya rontok dengan sangat serius. Tetapi setelah mulai menggunakan resep Gu Chen, rambutnya tumbuh kembali sedikit demi sedikit, warna kulitnya berangsur-angsur membaik, dan kemoterapi dihentikan setelah itu. Seorang pria parubaya berjas putih berdiri di depan ranjang rumah sakit bersama Tuan Bai dan membisikkan sesuatu. Dokter, cucuku, bagaimana kabar cucuku sekarang? Pak Tua Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Dokter pria parubaya melihat laporan pemeriksaan dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Tidak dapat dipercaya, jumlah sel kanker sebenarnya berkurang. Berkurang, apakah itu berarti penyakit cucu saya berangsur-angsur membaik? Orang tua Bai tidak bisa lagi menahan kegembiraan di hatinya. Tanpa kata-kata dokter, dia bisa mengatakan bahwa kesehatan Bai Sanshan berangsur-angsur membaik. Ketika pemberitahuan penyakit kritis Bai Ruohan dikeluarkan oleh rumah sakit, Gu Chen muncul. Ketika pemberitahuan penyakit kritis Bai Sanshan dikeluarkan oleh rumah sakit, Gu Chen kembali muncul. Dia benar-benar menyelamatkan kedua cucunya dalam satu gerakan. Secara teoritis, memang sudah membaik, tapi kami masih perlu mengamati lebih banyak untuk menghindari kambuhnya penyakit. Jika Anda keluar dari rumah sakit di masa mendatang, ingatlah untuk tidak terlalu sering makan junk food. Pria itu menggaruk kepalanya dan berkata dengan lembut. Jika dia keluar, menurut situasi saat itu, dia akan mati dehidrasi dalam waktu 10 hari. Sekalipun diinfuskan setiap hari untuk mempertahankan air, tetapi tubuh tidak dapat menyerapnya, tidak akan bertahan lama. Saya bisa memuntahkannya setelah minum air, tetapi setelah meminum resep yang diresepkan oleh Gu Chen, saya secara bertahap dapat membuka mulut untuk makan. Adapun resep sederhana ini, puluhan dokter di rumah sakit kota ini mengadakan pertemuan siang dan malam untuk mempelajarinya, tetapi mereka tidak menemukan banyak nilai yang berguna. Bahan obatnya tidak terlalu langka, dan rasanya tidak istimewa untuk mencantumkannya satu per satu, tetapi mereka dicampur bersama, itu memiliki efek yang sangat kuat. Setelah mengirim dokter pria parubaya pergi, lelaki tua Bai berjalan menuju tempat tidur rumah sakit cucunya. Dokter Sun juga mengatakan sebelumnya, dengan kecepatan pemulihan Anda saat ini, Anda dapat keluar dari rumah sakit dalam waktu kurang dari 2 minggu. Kata Tuan Bai dengan lembut sambil duduk di samping tempat tidur dan mengupas pisang. Setelah Bai Sanshan mengambil buahnya, dia mengerutkan bibirnya, kakek, itu semua berkat Dokter Gu yang menyelamatkanku kali ini, apakah kamu pernah memikirkan bagaimana cara berterima kasih padanya? Terima kasih. Ya, terima kasih, kakek, aku punya ide bagus, dan itu membunuh 2 burung dengan 1 batu. Bai Sanshan mengedipkan matanya, berkata dengan senyum. Apa yang bisa kamu berikan padanya sebagai hadiah? Aku, Bai Sanshan menepuk dadanya dan sedikit tersenyum, kakek, apa pendapatmu tentang memberikanku padanya? Maksudku, bertunangan lagi dengannya, bukankah kamu mengatakan bahwa dia memiliki 5 pertunangan, tidak peduli berapa banyak lagi. Tidak masalah. Dia tidak ingin pria seperti ini hanya mengambil saudara perempuannya, selama Gu Chen mau, dia pikir tidak apa-apa menjadi istri kecil ke-6 kecil. Cukup. Saat Bai Sanshan berfantasi, lelaki tua itu tiba-tiba menjadi marah, kamu masih berpikir keluarga baik kita tidak cukup kehilangan muka, kan? Saat itu kamu hampir menghancurkan seluruh keluarga Bai saya, jika bukan karena Han Han, kamu sudah mati sekarang. Kamu tidak ingin membalas kebaikanmu, kamu ingin membalas kebaikanmu dengan balas dendam. Dia mengenal cucunya dengan sangat baik, dan dia paling tahu apa yang terjadi di dalam hatinya. Selain itu, Bai Ruohan sudah memiliki kontrak pernikahan dengan Gu Chen, jika dia ditambahkan, bagaimana pendapat orang luar tentang keluarga Bai? Perkuat keluarga dengan menjual cucu perempuan. Apalagi orang seperti Gu Chen, mungkin tidak banyak wanita yang layak untuknya, apalagi Bai Sanshan, orang yang hidupnya sangat kacau. Orang tua itu sendiri merasa bahwa dia tidak cukup baik untuk Gu Chen, jadi dia tidak memiliki wajah untuk mengatakan itu. Mundur selangkah, jika dia setuju, lalu di mana Bai Ruohan akan ditempatkan? Kakek, apakah aku seburuk itu di hatimu? Kata Bai Sanshan, memelototinya dengan marah. Jangan katakan hal seperti itu lagi di masa depan. Ketika kamu keluar dari rumah sakit, cari kesempatan untuk meminta maaf kepada mereka. Apakah kamu mendengarku? Tapi, Bai Sanshan ini sedang berbaring di tempat tidur, ragu-ragu berbicara. Pada saat ini, seorang pria parubaya mengetuk pintu bangsal dan berkata dengan suara rendah, Bai tua. Pada saat ini,
Pria tua Bai berbalik dan menjawab, dan buru-buru keluar. Melihat punggung kakeknya pergi, Bai Sanshan sedikit mengernyit, tangannya mengerutkan kening. Pria yang kuinginkan, harus kudapatkan. Tatapan tajam melintas di matanya. Bab 132. Membaca sejarah. Font, besar, sedang dan kecil. Konten bab sebelumnya bab berikutnya. Bab 132 Snipe dan kerang bersaing untuk keuntungan nelayan 2/2. Berdiri di ujung koridor, lelaki tua Bai mengeluarkan sebungkus rokok dari tasnya dan menyerahkan satu. Bukankah kamu seharusnya menghadiri resepsi di Luok Hall? Kenapa kamu punya waktu untuk datang ke sini? Resepsi. Dibatalkan. Pria parubaya berjas itu berbisik. Saat dia hendak menyalakan rokok, lelaki tua Bai tidak bisa menahan keterkejutannya. Ada apa? Pria parubaya dengan jas dan sepatu kulit menceritakan semua yang terjadi sebelumnya. Secara khusus, dia menjelaskan bagaimana keluarga Jiang ditampar. Tentu saja, itu pasti berbeda dari apa yang dia alami secara pribadi. Ketika melihat pembalikan dua tingkat situasi, ekspresi Jiang Tianhe sangat jelek. Maksudmu Nona Yililan datang ke Jiangsu khusus untuk seseorang, bukan karena undangan keluarga Jiang? Kata Tuan Bai dengan ekspresi terkejut. Pria itu menyalakan video di teleponnya, dan ada video yang direkam sebelumnya di dalamnya. Kamu bisa melihatnya sendiri. Kamu tidak bisa benar-benar merasakan betapa enaknya kecuali kamu berada di tempat kejadian. Kamu tidak melihat wajah Jiang Tianhe berubah menjadi hijau. Sambil memeluk pria itu, rokok di mulutnya semua jatuh ke mulut tanah. Gu Chen. Pinggiran kota, markas besar militer Jiangsu. Apakah kamu sudah tahu tujuan Elilan datang ke Jiangsu? Old yang duduk di kursi dan menatapnya dan berteriak. Duduk di hadapannya, Murong Waner menyilangkan kakinya dan menundukkan kepalanya untuk memperbaiki kukunya. Dia berkata dengan kata-kata yang sangat singkat, iya. Kenapa kamu tidak melapor sebelumnya? Kamu tidak bertanya lagi, mengapa saya harus melapor? Perhatikan juga sikapmu, aku guru di sini, bukan bawahanmu, jangan bicara padaku dengan nada seperti ini. Kamu, petik 2. Ini membuat yang tua marah. Dia ingin marah tetapi menahan diri. Dia benar, Murong Waner memang tidak berada di bawah kendalinya, dan dia adalah seorang instruktur di ketentaraan. Pangkatnya hanya sedikit lebih rendah dari yang tua, tetapi orang-orang tidak berada di bawah perintahnya, dan Murong Waner adalah satu-satunya di ketentaraan yang telah dianugerahi gelar jenderal wanita, dan otoritas yang lebih tinggi juga sangat mementingkan pemindahannya ke Jiangsu. Jika dia marah dan pergi, maka Tuan Yang akan saya dimarahi oleh atasan. Baiklah, saya tidak akan mengganggu Anda untuk saat ini. Petik 2. Penatua yang menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lembut, sebelumnya, saya ingin mengandalkan keluarga Jiang untuk menyelamatkan ekonomi, tetapi sekarang lebih baik, saya tidak berharap hal seperti itu terjadi. Baru saja, Jiang Tianhe dengan sengaja menarik pinggulnya, dan Tuan Yang khawatir tentang masalah ini. Tanpa diduga, dia tiba-tiba mengatakan bahwa dia telah mengundang lingkaran bisnis Ratu Milan ke Jiangsu sebagai tamu. Ketika dia mendapat kabar, Tuan Yang hampir bersemangat, tidak bisa tidur untuk waktu yang lama. Illinois pindah ke Jiangsu, dan iklan ini cukup untuk membual selama beberapa tahun. Siapa yang tahu bahwa Jiang Tianhe adalah orang yang hanya bisa menyombongkan diri tetapi tidak melakukan hal-hal praktis. Berita hari ini, Tuan Yang dan Sekretaris Wang sudah memblokir berita, tetapi atasan terus bertanya tentang situasi Nona Illinois di Jiangsu. Sebenarnya, mereka hanya ingin bertanya seberapa besar kontrak proyek yang dimenangkan Illinois saat dia datang ke Jiangsu. Jika atasan tahu bahwa semua pembicaraan telah runtuh hari ini, maka kesalahan tidak dapat sepenuhnya disalahkan pada Tuan Yang dan Wang Jiangwo. Jadi mereka berdua mengkhawatirkan hal ini sekarang. Anda dapat memeriksa apapun yang Anda inginkan, dia pasti masih di Jiangsu sekarang. Kata Murong Waner dengan senyum menghina. Sore harinya, di lantai 32 Royal Hotel. Illinois berdiri di tepi balkon dengan gaun putih panjang, memandangi pemandangan Jiangsu yang indah. Pintu diam-diam didorong terbuka pada saat ini. Seorang pria parubaya dengan jas dan sepatu kulit masuk dari luar dan berkata dalam bahasa Milan yang fasih, Nona, ini informasi yang Anda inginkan. Saya sudah memeriksa semuanya. Dia bekerja sebagai penjaga keamanan. Pria parubaya itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Penjaga keamanan. Illinois datang dan mengambil folder di tangannya, mengeluarkannya dan membukanya untuk dilihat, grup Junli. Ada juga foto Ling Meixue dan beberapa informasinya di dalamnya. Buat janji untuk saya akan pergi ke perusahaan ini besok untuk membicarakan kerjasama. Dia menatap pria parubaya berjas hitam dan berkata dengan lembut. Sejujurnya, perusahaan yang umumnya diunggulkan oleh Illinois pada dasarnya adalah perusahaan besar dengan nilai pasar beberapa miliar, bahkan puluhan miliar. Di kota Jiangsu, hanya ada beberapa perusahaan yang memenuhi persyaratannya. Agen perusahaan seperti Grup Wenchang, Grup Haiti, dan Grup Jiang ingin membuat janji bertemu dengan Nona. Ini, pria parubaya itu bahkan sedikit membungkuk dan bertanya dengan lembut.
Rasa dingin melintas di mata Yi Lilan, apakah Anda perlu untuk saya mengulangi apa yang baru saja saya katakan? Tidak, tidak perlu. Pria parubaya dengan jas dan sepatu kulit menundukkan kepalanya dan berkata dengan tergesa-gesa. Pergi. Ya. Setelah pria itu pergi, Illinois berdiri di depan balkon dengan segelas anggur merah. Melihat matahari terbenam di kejauhan, dia tidak bisa menahan nafas pelan. Dia menyesap anggur merah dan melihat dokumen di tangannya. Untuknya, kamu bersedia menjadi satpam. Aku benar-benar meremehkanmu. Illinois memberikan tawaran kepadanya berkali-kali. Selama dia mengangguk, semua sumber daya kerajaan Milan dapat dibalikkan di kakinya. Selama dia mau, kekayaan tidak akan habis. Dan dia juga mengatakan bahwa selama Gu Chen bersedia menikahinya, untuk menjaga temperamen pria yang berubah-ubah, dia tidak keberatan jika pria ini memiliki wanita lain di luar. Ini mungkin kondisi yang tidak dapat dilakukan oleh banyak wanita, dan banyak pria tidak dapat menolak. Tapi Gu Chen menolak berkali-kali. Setelah memenuhi permintaan Illinois, saya pikir itu akan menjadi pilihan yang baik baginya untuk kembali ke kerajaan Xia, tetapi saya tidak berharap hanya menjadi penjaga keamanan kecil di perusahaan. Dia sangat iri bahwa Gu Chen bisa melakukan ini untuk seorang wanita. Di malam hari, Gu Chen baru saja akan kembali ke villa dengan sayurannya. Saat ini, telepon berdering. Siapa yang menelepon saat ini? Gu Chen berkata dengan marah. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, hanya untuk melihat bahwa tempat asalnya sebenarnya adalah panggilan dari ibu kota kekaisaran. Ketika dia melihat tempat ini, Gu Chen jelas terpana selama beberapa detik, lalu dia menghubungkan telepon. Hei, siapa? Segera, suara cemas seorang pria parubaya datang dari ujung telepon. Tuan muda, keluar dalam krisis. Keluarga ingin Anda kembali dan memimpin keseluruhan situasi. Gila, siapa tuan mudamu? Selamat tinggal. Tapi tepat setelah menutup telepon, telepon berdering lagi. Dia mengangkat telepon dan mengutuk, kamu sangat sakit. Aku bilang aku bukan tuan muda, kenapa kamu begitu buruk menjadi pembohong sekarang? Setelah beberapa detik, pihak lain berkata dengan senyum masam, Tuan Gu, apakah Anda sedang dalam suasana hati yang buruk? Zhang Bao. Gu Chen tidak bisa membantu tetapi berkata dengan ekspresi terkejut. Tuan Gu, kenapa kamu tidak keluar dan kita bisa makan sate bersama? Jiangsu, sebuah kios kecil di pasar malam timur. Zhang Bao duduk di meja dan memesan satu meja besar berisi hidangan. Dia membawa 2 kotak bir dan hanya melihat ke pinggir jalan dengan tenang. Dia tidak membawa makanan apapun hari ini. Ketika adik laki-laki keluar, dia adalah satu-satunya orang di sekitar meja, dan meja kosong di sebelahnya tidak berani duduk di sana. Melihat sepeda muncul di persimpangan, pada saat itu senyum muncul di wajah Zhang Bao. Sampai Gu Chen berhenti di pinggir jalan dengan sepeda bersama, Zhang Bao dengan cepat bangkit dan berjalan keluar dari warung barbecue, Guru Gu. Aku datang. Lokasinya sulit ditemukan, bagaimana Anda menemukan tempat ini di sini? Gu Chen melihat-lihat selama sesaat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Toko ini jelas merupakan tempat barbecue pinggir jalan di tepi sungai. Bahkan pemanggang barbecue semuanya dipasang di pinggir jalan. Seluruh toko hanya 10 meter persegi, tetapi semua meja dan bangku, semua ditempatkan di pinggir jalan. Berkat kurangnya kontrol ketat di sini, jika tidak, semuanya harus disingkirkan. Masuk akal bahwa Zhang Bao dapat dianggap sebagai orang yang terkenal dan dihormati di jalan, jadi dia tidak boleh memilih tempat ini untuk makan malam, kan? Orang lain mungkin tidak menyukai warung pinggir jalan semacam ini, tapi Gu Chen sangat menyukainya. Kebetulan dia tidak suka makanan di hotel-hotel besar itu, dia curiga macan tutul ini sengaja menyelidiknya. Hei, bukankah Tuan Gu suka makan dengan kembang api? Jalan ini penuh dengan makanan ringan, dan ada banyak pelanggan yang datang dan pergi. Meskipun toko ini tidak besar, rasa makanan yang dipanggang masih enak. Zhang Bao tersenyum hormat dan berkata. Gu Chen menepuk pundaknya dan berkata sambil menyeringai, sedikit sesuatu. Anda benar-benar dapat mengetahui pikiran saya. Meskipun kata-katanya tampak berlebihan, mereka sebenarnya memperingatkannya bahwa sejak zaman kuno, hal yang paling tabu antara raja dan menteri adalah mencurigai pemikiran otoritas yang lebih tinggi. Misalnya, selama periode 3 kerajaan, konselor yang Xiu terlalu pandai menebak pikiran Cao Cao, tidak tahu bagaimana menahan kemampuan mereka, dan berakhir dengan akhir yang tragis. Namun, orang-orang seperti ini memiliki satu keunggulan, yaitu kemampuan mereka umumnya sangat kuat. Duduk di kursi, Gu Chen mengeluarkan sekotak rokok penawaran khusus dari tasnya, merokok. Merokok adalah merokok, tapi saya khawatir saya tidak pantas dengan rokok Guru Gu. Zhang Bao berkata dengan senyum masam. Kamu suka, paket ini untuk Anda. Gu Chen membuang kotak rokoknya dengan sangat berani, di masa depan, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja secara langsung, saya tidak terlalu suka berbelit-belit. Sepertinya orang ini jelas ingin merokok, tetapi dia harus berpura-pura tidak mau. Ya, yang diajarkan Guru Gu adalah, datang dan cicipi gluten ini, dipanggang dengan baik.
Zhang Bao berkata dengan senyum masam. Keduanya makan lama sekali, dan mereka banyak bicara. Gu Chen juga tidak percaya bahwa pria ini memintanya untuk keluar hanya mengobrol dengannya. Semua anggur, ada lebih dari selusin botol, apakah Anda masih berencana untuk mengatakannya? Dia menyalakan sebatang rokok, menarik napas dalam-dalam dan tersenyum ringan. Zhang Bao menggaruk kepalanya, Tuan Gu, apakah Anda menyukai orang yang ambisius? Suka. Dia langsung berkata, kebetulan saya tidak suka tipe orang yang tidak punya keinginan dan keinginan. Ambisi mereka membuktikan bahwa ada sesuatu yang bisa memuaskannya. Yang saya takutkan adalah tipe orang yang tidak menginginkan apapun. Saya ingin menguasai dunia bawah tanah Jiangsu. Membangun kembali aturan. Sekarang cabang kekuatan di jalan Jiangsu terlalu serius, benar-benar tersebar. Tidak sedikit bos kecil seperti Zhang Bao, dan banyak dari mereka menempati beberapa jalan untuk memungut biaya keamanan. Terlalu banyak kekuatan kecil, bahkan lebih sulit untuk berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi, sebaliknya memperlambat ekonomi sampai batas tertentu, dan juga memiliki banyak efek buruk pada jaminan sosial. Semua ini disebabkan oleh fakta bahwa jalan Jiangsu terlalu kacau, dan tidak ada orang yang mampu mendominasi sungai dan danau. Kamu punya kemampuan ini, kata Gu Chen sambil tersenyum sambil memegang segelas bir. Gu Chen sebenarnya tidak heran dia memiliki ambisi seperti itu. Zhang Bao persis seperti namanya, macan tutul adalah hewan yang sangat sabar, memiliki pengetahuan yang dalam, dan sangat pandai menyamar. Mungkin dia telah mengasah pisaunya selama bertahun-tahun, tetapi dia menunggu saat ketika dia bisa mengayunkan pisaunya. Di masa lalu, dia ingin mengandalkan pengaruh Tang Long untuk memanjat, tetapi siapa yang tahu bahwa itu adalah orang yang tidak dapat membantunya, dan dia tidak berniat memanjat sama sekali. Akibatnya, perkembangan Zhang Bao mengalami hambatan dalam beberapa tahun terakhir. Ambisi Tuan Gu jauh dari saya. Bahkan Jiangsu kecil ini bukanlah tujuan akhir Anda. Tidak peduli seberapa ganas harimau itu, bukankah Anda harus diikuti beberapa anjing di belakangnya? Zhang Bao menyeringai, jadi, aku ingin. Kamu ingin menjadi anjing di sebelahku. Gu Chen mengisap rokok dan tertawa kecil. Meskipun Zhang Bao tidak mengatakannya secara eksplisit, itulah yang dia maksud. Mudah berurusan dengan orang pintar. Orang seperti Zhang Bao ambisius dan mampu melakukan sesuatu. Sayang sekali jika mereka dimakamkan di tangan Tang Long seperti ini. Selain itu, Tang Long tahu bahwa setelah Gu Chen datang ke Jiangsu, dia pergi semalaman dengan asetnya, dan langsung menyerahkan semua urusan di jalan ini ke Zhang Bao. Sekarang dia sudah menjadi bos di permukaan. Kekuasaan telah jatuh ke tangan Zhang Bao. Setelah itu, ambisinya terungkap sekaligus. Selama Tuan Gu bersedia, aku, Zhang Bao, bisa melakukan yang terbaik untukmu. Zhang Bao berkata dengan hormat dengan kedua tangan terkatup. Dia memiliki ambisi besar, dan dia ingin menjadi raja dunia bawah tanah Jiangsu dalam satu gerakan, dan satu-satunya yang dapat membantunya sekarang adalah Gu Chen. Yang disebut pahlawan menghargai pahlawan, meskipun Zhang Bao tidak menganggapnya sebagai pahlawan, tetapi setidaknya dia dapat dianggap sebagai pahlawan. Tidak mudah untuk naik dari huligan pinggir jalan ke posisi saat ini. Menjadi anjingku bukan sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Gu Chen melemparkan puntung rokok ke piring dan terkekeh. Pertama-tama, kamu harus tahu cara menggigit. Ya, aku mengerti. Selama Tuan Gu mengatakan sesuatu, hidup Zhang Bao saya adalah milik Anda, jadi saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Dia mengangguk dengan cepat dan berkata dengan setia. Apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi anjing di sisiku tergantung pada kinerjamu? Gu Chen minum segelas bir dalam satu tegukan, kamu memiliki potensi lebih dari sampah Tang Long, aku optimis tentang kamu. Ini adalah batu loncatan baginya untuk mendaki selangkah demi selangkah. Jelas tidak nyaman melakukan beberapa hal hanya dengan kata-katanya. Meskipun dia tidak ingin berurusan dengan militer, dia memang memiliki nama, Komandan Harimau, di pundaknya, dan selalu ada beberapa hal yang mencurigakan untuk dilakukan, jadi dia harus memiliki orang yang dapat dipercaya di sisinya. Meskipun Zhang Bao ambisius, Gu Chen masih bisa mempercayainya dan berani memanfaatkannya. Dia hanya takut orang ini tidak ambisius dan hanya ingin mengikutinya. Itu adalah hal yang paling berbahaya. Jika Anda tidak memikirkan uang atau keuntungan, maka Anda memikirkan kehidupan Gu Chen. Jadi orang yang tidak menginginkan apapun dan tetap berada di sisinya harus ekstra hati-hati. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara pertengkaran di jalan di sebelahnya. Terdengar, banyak orang mengepung satu persatu. Zhang Bao melihat bahwa Gu Chen mengerutkan kening, dan segera menepuk meja dan berkata, Tuan Gu, tunggu di sini, saya akan mengantar orang ke sana sekarang, senang sekali mengganggu makan malam. Tidak perlu. Gu saat berbicara, Chen berdiri perlahan, ayo pergi dan lihat apa yang terjadi. Oke, apakah Tuan Gu kenyang? Bos, tagihannya. Total konsumsi 368, dan Tuan Bao akan mendapat diskon 300. Dia keluar dari rumah, pria tua yang mengenakan celemek berkata sambil tersenyum. Namun,
Zhang Bao mengeluarkan 400 yuan dari tasnya. Oke, saya senang hari ini, tidak perlu mengembalikannya. Setelah membayar tagihan, keduanya berjalan menuju jalan samping bersama. Meski hukum dan ketertiban di sini buruk, budaya pasar malam sangat makmur, dan ada jajanan dan gadget di mana-mana. Jadi jalan ini memiliki arus orang yang sangat banyak, dan ketika terjadi sesuatu di depannya, banyak orang langsung berkumpul. Semakin dekat Anda, semakin Anda bisa mendengar teriakan sekelompok hooligan. Tidak ada uang. Mudah untuk mengatakannya, ayo bayar. Kalau begitu jadilah pacar saudara kita, satu untuk seminggu. Seorang pria muda dengan potongan 1 inci tertawa terbahak-bahak. Pria gendut di sebelahnya terkekeh, aku bahkan tidak butuh biaya pengobatan, selama kamu menjadi pacarku, tidak apa-apa. Zhang Bao masuk ke kerumunan, dan melihat beberapa pakaian murah terlempar kemana-mana di tanah, serta beberapa mainan anak-anak. Dan di tengah kerumunan, ada seorang gadis menangis dengan bunga pir dan hujan duduk di tanah, mengenakan pakaian profesional, dengan kepala tertunduk dan tangannya menggosok pergelangan kakinya yang bengkak. Tuan Gu, orang ini sepertinya tidak asing. Zhang Bao tidak bisa menahan diri untuk berseru, tetapi ketika dia menoleh, tidak ada sosok Gu Chen di belakangnya, jadi dia berteriak 2 kali, Tuan Gu. Tuan Gu. Ini saya. Di antara kerumunan, Gu Chen sudah tiba di depan gadis itu, dan perlahan membantunya berdiri. Terima kasih. Gadis itu mendorong rambutnya ke belakang dan baru saja akan berbicara. Ketika dia terlihat mendukungnya, dia melihat orang ini, tubuhnya yang halus tiba-tiba bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, Kakak Gu. Dia tidak lain adalah Chen Yue. Dari keseluruhan tubuhnya, Gu Chen sekilas mengenalinya. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa ada cara untuk membayar kembali pinjaman, apakah ini caranya? Dia bertanya dengan sedikit marah. Iya, aku minta maaf. Chen Yue menundukkan kepalanya dan berkata dengan wajah sedih. Kata-katanya benar-benar membuat Gu Chen sedikit tercengang, kamu tidak melakukan kesalahan, kenapa minta maaf? Saya marah karena Anda punya cara lain untuk menghasilkan uang, dan Anda tidak menelepon saya. Hah? Chen Yue tercengang, dan mengangkat kepalanya dengan ekspresi terkejut. Awalnya mengira Gu Chen marah karena seorang gadis keluar untuk mendirikan kios di tengah malam, tapi dia tidak menyangka itu akan terjadi. Karena dia tidak memintanya keluar untuk mencari uang bersama. Apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Gu Chen bertanya 2 kali, dan inilah pertanyaannya. Ini zaman apa? Apakah Anda masih ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan? Apakah saya meminta Anda untuk menyela? Gu Chen memelototi pemuda itu dengan dingin dan berteriak. Mata itu penuh keliaran seperti serigala. Setelah melihat tatapan ini, pemuda berkepala 1 inci itu tanpa sadar menutup mulutnya. Saya mendirikan kios jalanan di sini untuk menjual barang-barang, tetapi mereka mengatakan bahwa mereka alergi terhadap pakaian saya, dan mereka ingin saya membayar 100.000 yuan. Chen Yue terlatih-tatih dan berdiri dan berkata dengan lembut. Faktanya, dia telah mendirikan kios jalanan selama beberapa hari, dan penjualannya cukup bagus selama beberapa hari, dan dia datang ke sini untuk menjual barang-barang setelah pulang kerja pada pukul 6 atau 7 malam, berpenghasilan lebih dari tempat kerja dalam 1 malam. Hanya dalam 3 hari, dia sudah mendapatkan 2 hingga 3.000 yuan dan melunasi sebagian utangnya. Semuanya laris manis, namun tidak lama setelah kios didirikan hari ini, seseorang datang dan mengatakan bahwa mengenakan sepotong pakaian yang dibeli kemarin menyebabkan dermatitis alergi di lehernya, cacar air dan kulit mengelupas. Ketika dia datang ke sini, dia menghancurkan kios Chen Yue tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan melemparkan pakaian itu kemana-mana. Tidak hanya itu, dia juga diharuskan membayar 100.000 yuan sebagai kompensasi, atau dia akan membayar dengan daging. Setelah mendengarnya mengucapkan kata-kata ini, Gu Chen tidak bisa menahan senyum tak berdaya, kamu percaya padanya ketika dia mengatakan dia alergi. Kamu bercanda, dia berkata dengan marah. Dia langsung mengambilnya, tetapi setelah menontonnya selama beberapa detik, dia tidak bisa menahan tawa, tolong, bisakah kamu lebih realistis dalam aktingmu? Apa maksudmu? Gu Chen merentangkan tangannya, tidak menarik, aku hanya ingin tahu, kapan kamu membeli pakaian ini? Kemarin. Pemuda berambut pendek itu berkata tanpa berpikir. Lalu mengapa laporan inspeksi ini dari bulan lalu? Semua orang di lapangan tiba-tiba mendengar. Beraninya Anda menggunakan laporan palsu untuk membodohi orang. Ada begitu banyak orang yang menyaksikan kegembiraan di sekitar, tetapi tidak ada yang keluar untuk mengidentifikasinya. Kamu berbicara omong kosong, alergi saudara laki-lakiku disebabkan oleh pakaian yang dia jual. Aku harus kehilangan uang hari ini. Pemuda berambut pendek itu merebut laporan dari tangan Gu Chen dan berkata dengan marah. Kehilangan uang. Saya benar-benar ingin membayar Anda 2 pukulan. Kamu alergi makanan laut, lalu menyalahkan baju orang lain. Gu Chen tersenyum dingin. Benar-benar orang miskin yang menyalahkan pondasi rumah, dan tidak ada nasi yang menyalahkan Sao Kei. Itu berarti saya miskin dan tidak tahu bagaimana menemukan alasannya, tetapi saya menyalahkan Feng Shui yang buruk dari fondasi rumah.
Kalimat terakhir adalah bahwa orang miskin tidak punya nasi untuk dimakan, tetapi saya menyalahkan diri sendiri karena tidak punya apapun untuk mencuci beras. Orang-orang yang menyaksikan kegembiraan di samping juga mulai membicarakannya. Begini, aku baru saja mengatakan bahwa leher pria itu tidak terlihat seperti alergi terhadap pakaian. Ada orang yang alergi terhadap pakaian, bahkan di wajahnya. Aku juga pernah mengalaminya, dan seluruh tubuhku terasa gatal setelah makan, dan gejalanya mirip dengannya. Kalian semua takut untuk mengatakan apapun sebelumnya, tapi sekarang kamu menjadi renungan. Orang-orang ini semua adalah penduduk terdekat, tetapi gangster kecil ini jelas berasal dari daerah ini. Tidak terlalu banyak orang yang menyaksikan kehebohan di masyarakat ini, tetapi tidak banyak orang yang ingin membantu. Nak, aku peringatkan kamu untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Pergilah. Pemuda berpotongan 1 inci itu mengeluarkan pisau lipat dari sakunya dan berkata dengan marah. Melihat ini, Zhang Bao melangkah maju dan menendang, dan orang lain yang menendangnya membalikkan punggungnya. Persetan, tidak ada aturan kan? Anak kecil, apakah kamu belajar bermain dengan pisau sebelum rambutmu tumbuh? Setelah selesai berbicara, dia menyambar pisau lipat di tangan pemuda berpotongan 1 inci itu, dan memamerkan keterampilan pisaunya yang keren di tempat. Belum lagi, pria ini masih terlihat bagus ketika dia memegang pisau. Zhang Bao yang sangat fasih keterampilan menebas. Sejujurnya, pemuda dengan rambut pendek itu duduk di tanah, tetapi dia tidak melihat dengan jelas sama sekali. Apakah kamu tahu apa artinya bermain dengan pisau? Ini disebut bermain dengan pisau. Zhang Bao melemparkan pisau lipat langsung ke pemuda itu dan mencibir. Detik berikutnya, dia buru-buru mengalirkan arus hangat ke pipi kanannya, dan ketika dia menyentuhnya dengan tangannya, ternyata itu adalah darah. Pada titik tertentu, luka yang sangat kecil di wajahnya. Pergi. Zhang Bao melihat gigi pemuda berkepala inci itu bergetar hebat, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Mendengar ini, pemuda itu segera berbalik dan bangkit dari tanah, sialan. Perbukitan hijau tetap tidak berubah, dan air hijau mengalir selamanya. Tunggu aku. Aku menunggu. Bajingan kecil, kamu tidak terlalu mampu, tapi kamu tahu banyak bahasa gaul di jalan. Zhang Bao berkata dengan marah, pergi. Bajingan itu dengan cepat berbalik dan berlari ke sisi tempat mereka berdua makan malam sebelumnya. Keterampilan pisaunya bagus. Gu Chen mengeluarkan sekotak rokok, penawaran khusus baru dari tasnya, memberikan sebatang rokok darinya, dan berkata dengan senyum ringan. Setelah menerima rokok, Zhang Bao berkata dengan sopan, Tuan Gu telah memenangkan hadiah. Dibandingkan dengan kemampuan Anda, saya hanya seorang anak kecil yang bermain rumah-rumahan dan memainkan pedang besar di depan gerbang Guankong. Cukup berantakan di sini, mari kita temukan kesempatan untuk membersihkannya. Dia menyalakan rokoknya, menarik napas dalam-dalam dan tersenyum ringan. Kalimat ini tidak diragukan lagi adalah sinyal buat Zhang Bao. Dominasi dunia bawah tanah Jiangsu. Dengan izin Gu Chen, dia akan lebih percaya diri dalam melakukan sesuatu. Jangan khawatir, Tuan Gu, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Zhang Bao berkata dengan hormat dengan tinju di tangannya. Saat keduanya bertukar sapa dengan sopan, dalam 2 menit, mereka melihat lebih dari 20 gangster dengan pipa baja berjalan di seberang jalan. Siapa yang baru saja memukul adikku? Di mana dia? Teriak seorang pria berkepala ayam di jalan utama dengan pipa baja di tangannya. Ketika orang yang lewat yang menyaksikan kehebohan melihat pertempuran ini, mereka buru-buru pindah setidaknya 10 meter dari kios, dan bahkan orang lain yang mendirikan kios di sebelah mereka mengambil barang-barang mereka dan bersembunyi jauh. Melihat begitu banyak orang mendekat, Zhang Bao menoleh untuk melihat Gu Chen dan berkata dengan lembut, Tuan Gu, mengapa Anda tidak pergi ke samping untuk menghindarinya dulu? Gu Chen sedikit tersenyum-tersenyum, aku berdiri di sini, menunggumu untuk tampil. Ya, hanya dalam beberapa puluh detik, lebih dari 20 orang langsung mengepung Gu Chen dan yang lainnya. Saudaraku, orang ini baru saja memukulku. Pria muda berambut pendek itu menunjuk ke arah Zhang Bao dan berkata dengan marah. Pria muda dengan jengger itu datang dari samping dan melihat Zhang Bao menatapnya dari atas ke bawah, dari mana asalmu, mengapa terlihat familiar? Siapa namamu? Zhang Bao, katanya dengan nada datar. Mendengar ini, pemuda berkepala jengger itu tertawa terbahak-bahak, hahaha. Kamu memiliki nama dan marga yang sama dengan Tuan Macan Tutul di sebelah timur kota, sial. Aku adalah Tuan Macan Tutul yang kamu bicarakan. Bersambung.